Selamat datang di saluran Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah bangsa Indonesia, dari zaman penjajahan hingga kemerdekaan, secara singkat. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nama Indonesia sendiri, baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda Kedua, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jauh sebelum itu, wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Berbagai kerajaan berada dalam wilayah Nusantara. Beberapa kerajaan yang melegenda yaitu Kerajaan Majapahit, merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang paling besar di Nusantara. Wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit bahkan sampai ke Semenanjung Malaya, atau saat ini dikenal dengan Malaysia. Kemudian ada juga Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini dikenal dengan pusat perdagangan, bersama dengan dua kerajaan lainnya, yaitu Kerajaan Tulang Bawang dan Kerajaan Melayu. Pada tahun 692 M, Kerajaan Sriwijaya mengadakan pengembangan ke wilayah sekitar Melayu. Kerajaan Melayu dapat ditaklukkan dan wilayah Kerajaan Melayu menjadi milik Kerajaan Sriwijaya. Nusantara hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam yang melimpah jadi incaran. Di tahun 1509, bangsa Portugis berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate dan Madura. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah perlawanan Fathahilah dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis, yakni pada tahun 1602. Setelah Portugis, kemudian Belanda masuk ke wilayah Banten yang pada saat itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Saat itu, Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah Indonesia. Dalam membentuk VOC, ada beberapa perjanjian yang harus ditaati oleh Belanda. Seperti Perjanjian Bongaya hingga Perjanjian Giyanti. Setelah VOC dibubarkan, Belanda akhirnya menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di masanya, ia mempekerjakan paksa masyarakat di Pulau Jawa. Bekerja untuk membuat jalur Anyer Panarukan, Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga menyerah tanpa syarat. Pemerintahan Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia II. Selain itu, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu. Mengetahui Jepang telah kalah, kemudian Dokuritsu Junbi Kosakai atau lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Dalam sejarah proses kemerdekaan Indonesia, terjadi peristiwa Rengas Dengklok yakni peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda dan dibantu oleh Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh Soekarno, BM, Diah, Sudiro dan Sayuti Melik. Teks proklamasi pun akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejarah Indonesia setelah merdeka ialah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar, UUD, sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat sebagai UUD 1945. Demikian sejarah singkat Indonesia semenjak masa penjajahan hingga proklamasi dikumandangkan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Salam kemerdekaan,
Tetaplah berjuang.